Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي lahu ma fis samawati wal ardh wa lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Walhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammad Rasulullah wa khiyaratuhu min khalqihi khatamun nabiyyin wa asyraful mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala ahadin min khalqi wa zakana wa iyyakum bis salati alaihi wa afdali ma zaka ahadan min ummatihi bi salatihi alaihi. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa ahussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini hari Ahad tanggal 24 Mei 2020 Miladiyah, bertepatan dengan Ghurrah Syawal 1441 Hijriyah. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri dalam kondisi dunia mengalami wabah yang tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, dan tidak mengenal negara kaya atau negara miskin, tidak mengenal sasarannya orang kaya atau orang miskin,
orang pintar, pandai, ataupun orang yang tidak berkeupayaan kepandaian, semuanya menghadapi wabah yang sama. As-sarra wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Di saat pernyataan mata nasrullah inilah, di saat hampir 99,9% manusia muslim meninggalkan masjid, musalla, dan tidak menjalankan sunnah Rasul, sholat Id berjamaah. 0, sekian persen kita tampil mata nasrullah dengan berdoa. Mata nasrullah ini adalah doa, karena wabah yang diderita maupun wabah yang melanda umat manusia segala bangsa belum ditemukan apa obatnya. Maka obat yang paling tepat adalah kita berani menghadapi, kita waspada dalam menghadapi, dan kita teliti dalam menghadapi, dan kita berdoa tidak henti-henti. Hari ini senjata kita adalah doa. Doa seperti ini di dalam sholat Idul Fitri ini dengan penuh keberanian kita berdoa, ya Tuhan, ya Allah, berikan kesehatan yang paripurna kepada umat muslim dan umat manusia sejagat ini, agar mereka sanggup menata orde hidup baru di saat wabah dan di saat setelah wabah. Amin. Wabah yang dialami oleh umat manusia dan bangsa-bangsa dan negara-negara menghancurkan tatanan sosial, tatanan ekonomi. Namun yang tidak hancur adalah kemanusiaan. Kemanusiaan apapun yang terjadi tidak akan hancur, karena kemanusiaan inilah hak asasi yang paling utama, yakni hidup, kehidupan. Kemanusiaan adalah kehidupan. Kita hari ini seperti ini adalah mempertahankan kehidupan, mempertahankan hak asasi manusia yang paling utama, yang oleh Tuhan Sang Pencipta manusia yang dikaruniai kemuliaan ini, Tuhan pun memuliakan. Karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Inilah yang harus kita pertahankan. Kemanusiaan inilah yang harus kita pertahankan. Keberanian mempertahankan kemanusiaan inilah suatu doa dalam menghadapi wabah yang belum ditemukan obat dan vaksinnya. Kalau semua kita tiarap dalam menghadapi ini dengan tampil FOMO, ikut-ikutan, maka tiaraplah kemanusiaan ini. Maka yang didapat hanya kesedihan, hanya keluhan-keluhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tema di dalam Idul Fitri kali ini adalah Orhibah, orde hidup baru.
Apa itu orde? Orde adalah protokol. Orde adalah sistem. Orde adalah kaifiyah. Hidup baru. Kita tidak menganut kepada apa yang didengungkan hari ini, new normal system. Kehidupan normal, orang Indonesia pernah mengenal zaman penjajahan, dikatakan zaman normal. Kalau itu akan dikembalikan lagi, kehidupan normal baru, maka tidak ada perkembangan apapun. Normal baru, bukan kehidupannya yang diperbaharui. Kita menata bukan normal baru, bukan kehidupan normal baru, tapi yang kita tata adalah order hidup baru. Hidup ini memang seperti ini, dan ini karunia, dan ini hak asasi yang paling unggul. Maka hidup inilah yang harus ditata. Menangani wabah yang seperti ini, kalau kita menata kehidupan keagamaan dengan gampang-gampangan, maka kehidupan keagamaan tidak pernah ada tajdid. Tidak ada barunya. Tidak akan ada pembaharuan dalam beragama. Mengapa kita berani seperti ini? Ini adalah usaha pembaharuan. Tengoklah soft kita. Perintah, tuntunan sunnah adalah sawu sufufakum. Luruskan barismu. Luruskan softmu. Bukan rapatkan. Maka ini yang harus diperbaharui. Hidup beragama dalam peribadatan seperti ini harus menciptakan soft baru. Mampukah kita menciptakan soft baru seperti ini? Kalau masjid kita hanya 25 atau 50 kali 50, mustahil. Al-Hayat, kita punya masjid persiapan 40 kali 40, sudah tidak bisa mengikuti orde hidup baru dalam beribadah. Alhamdulillah, dalam masa seperti ini kita mulai mengisi kehidupan beribadah Idul Fitri 1441 ini di masjid yang boleh jadi mampu menata keagamaan, khususnya peribadatan dalam bentuk hidup baru, orde hidup baru. Menata orde hidup baru harus dipersiapkan. Kita mempersiapkan ini 20 tahun. Seakan-akan kita roh saat turunnya minara. Inilah kehidupan orang hibah. Mengasah intuisi. Harus bisa membaca sekalipun tanpa dipelajari. Intuisi dipertajam. Sehingga intuisi dipertajam, kita mampu berinovasi. Inilah sebuah inovasi. Sebuah masjid yang sekian luasnya, yang pernah orang bertanya, siapa yang mengisi ini? Tatkala 20 tahun yang lalu, saya hanya menjawab, para pelajar, para murid dan murad. Dalam bahasa Sufi, murid dan para pembimbing dinamakan murad. Ternyata belum lama lesan yang ditulis dalam skripta
belum ada yang merobek bahwa Az-Zaitun membangun tempat yang untuk kesombongan di tengah pesantren, tapi masjidnya luas besar. Itu orang yang intuisinya tumpul sehingga tidak mampu memberikan inovasi-inovasi. 20 tahun kita mampu. Dan di saat orang semua, orang beragama khususnya muslim, beramai-ramai takut ketinggalan zaman, ikut memfatwakan jangan sholat di masjid, jangan sholat di masjid, jangan sholat di masjid. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Kalau masjid yang tidak mencukupi untuk dijadikan kehidupan keagamaan yang orhibah, maka tetap tidak mungkin. Rasul mengatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Inilah sebuah masjid yang didirikan dan dibangun di atas ketakwaan. Takwa dalam arti menghitung satu persatu. Bagaimana kalau diisi dengan jarak yang secara ilmiah? Karena jarak itu penting. Jarak itu penting. Di dalam Al-Quran yang disabdakan oleh Rasul melalui wahyu diungkapkan dalam surat Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Inilah bentuk tafassahu fil majalis. Berlonggar-longgarlah di tempat majelis, baik itu majelis sholat, baik itu majelis untuk bermusyawarah dan lain-lain. Tafassahu fil majalis. Rasul menyampaikan itu. Kalau kita hitung tahun hijrah 1441, ya sepanjang itu plus. Rasul mengatakan tafassahu fil majalis. Mengapa kita tinggalkan masjid? Bukan inovasi kita yang kita buat. Oleh sebab itu, Indonesia dalam menata keagamaan jangan memperbanyak masjid yang sempit-sempit, yang tidak mampu menampung 40 orang dengan tafassahu fil majalis. Buatlah masjid, kalau 40 orang minimal 40 kali 3,24 meter. Itu yang paling minimal. Sehingga 40 orang bisa masuk dengan jarak yang seperti ini, yang tidak menularkan flu, yang tidak menularkan bengek, yang tidak menularkan bau jengkol, yang tidak menularkan bau petik dan bau abab. Dibatasi oleh tafassahu, tafassahu, tafassahu. Kita menata ini. Arsitek kita membuat jarak sehingga pengukuran jarak yang kita miliki di dalam lantai masjid ini tinggal menambah 0,8 cm, kita mundur, dan 0,8 cm, 8 meter kita kasih antara 1 atau 2 tegel. Ini adalah inovasi. Kita tidak menunggu instruksi-instruksi, apalagi menaati fatwa-fatwa yang tidak jelas, yang kurang inovasi dalam beragama, yang merujuk pada tatanan-tatanan masa lalu yang susah diselidiki kebenarannya. Kita berani berbuat seperti ini karena fihi rijal, masjid ini dihuni oleh manusia-manusia yang suci, yuhibbun ayyatatahharu. Bagaimana? Karena ini protokol baru, protokol hidup baru. Yang disukai adalah
Ar-rijal yuhibbun ayyatahharu. Betapa indahnya masyarakat bangsa-bangsa yang terkumpul di dalam WHO memberikan pedoman, memberikan protokol bagaimana menghadapi ini. Bukan menutup masjid, tapi cuci tangan selalu. Orang muslim tidak ada yang kotor masuk masjid. Semua sudah mencuci tangan, karena sebelum wudu mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum wudu tamadmud atau berkumur terlebih dahulu. Sebelum wudu istinsyaq, menyuci hidung terlebih dahulu, baru membasuh muka dengan tangan yang sudah dicuci. Maka tidak mungkin virus-virus yang ada ini ikut nyampur ke muka, yang di situ ada sumber jalan masuknya virus ke dalam sasaran yang tertuju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.